selamat pagi Pak Kur. Selamat pagi Pak Dini. Gimana kabarnya Pak Kur hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Dini bagaimana juga kabarnya? Alhamdulillah ya seperti yang terlihat ya Pak. Baik, mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin. Nah Pak Kur, jadi kita bertemu sini. Pak Kur juga sudah tahu kita akan membicarakan terkait dengan penugasan kepala sekolah kepada saya Pak untuk melakukan observasi di kelas Pak Kur pada saat Pak Kur akan mengajar. Siap. Boleh ya Pak, kita ngobrol santai aja Pak. Siap. Oke. Nah tapi sebelum nanti saya masuk ke kelas Pak Kur, jadi nanti ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Pak Kur berkaitan dengan persiapan. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat sudah mengobservasi, Bapak bisa siap. Oke. Nah selama mengajar Pak Kur, kira-kira apa yang menurut Pak Kur masih ada kendala di dalam pembelajaran? Untuk kendala dalam pembelajaran pastinya ada Pak Dini. Salah satu kendala yang saya hadapi itu jika ada satu kelas mayoritas kemampuan anak itu di bawah rata-rata lebih banyak. Jadi daya serap materi untuk anak-anak tersebut agak kurang. Jadi saya harus butuh ekstra sebagai pendidikan, kita inginnya anak tersebut dengan mudah mendapatkan apa yang kita sampaikan. Jadi mencari metode yang lebih baik untuk memudahkan anak tersebut mendapat materi yang ada. Oke, jadi dari beberapa kelas gitu ya yang Pak Kur ajar, dijumpai ada kelas yang memang rata-rata anaknya masih belum mampu gitu ya Pak ya, sehingga daya serapnya juga kurang. Dan Pak Kur juga mencoba untuk mencari metode pembelajaran gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi di kelas. Nah, selama ini yang sudah dilakukan bagaimana? Yang saya lakukan untuk kelas tersebut, di mana terdapat jumlah anak yang lebih banyak di maupun rata-rata di bawah itu, ialah pendekatan secara personal beberapa peserta didik yang memang butuh dilakukan pendekatan. Jadi saya akan melakukan pendekatan itu beberapa peserta didik. Saya akan tanya dulu tentang personalnya masing-masing, nanti baru saya kaitkan dengan materi yang akan kita ajar. Jadi pendekatan dulu secara personal, kemudian baru masuk ke pendekatan materinya Pak ya. Iya. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya ya ada progres pastinya. Cukup membanggakan bagi saya mengajar di kelas tersebut, di mana memang kalau di hasil nilai belajarnya memang masih jauh, tetapi setidaknya anak-anak tersebut sudah mulai suka dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan ya. Oh, pelajaran Pak Kur, jadi mereka udah tahu nih, oh bisa senang. Walaupun mungkin daya serap mereka masih lambat sih, setidaknya mereka suka dulu. Jadi dengan pendekatan itu buat anak dulu senang untuk belajar, baru strategi berikutnya itu membuat anak bisa dengan matematikanya Pak ya. Iya. Dari yang sudah Pak Kur coba terapkan di dalam kelas, apakah ada yang ingin Pak Kur kembangkan lagi? Pastinya ada Pak ya. Tadi kan saya udah juga katakan di mana mereka masih lambat nih dalam materi, tapi udah mulai suka dengan pembelajaran matematika. Nah, saya akan coba lagi dengan metode atau model yang baru lah ya, di mana nanti mereka akan mulai mudah juga menjawab materi apa yang saya sampaikan. Udah mulai suka, naik sedikit, udah mulai mudah menjawab, baru mungkin bisa mendapatkan nilai belajar yang lebih baik. Jadi Pak Kur akan coba dulu gitu ya, menerapkan metode atau model pembelajaran. Kalau tadi sudah pendekatan kepada siswanya, ini harapannya dengan model ini anak bisa matematika. Iya. Nah, jadi nanti pada saat saya melakukan observasi, Pak Kur ingin bagaimana nih yang ingin saya amati? Ya, untuk diamati oleh Pak Dini ya, dari metode dan model, karena kan ini percobaan ya untuk dilakukan ke kelas tersebut. Apakah metode atau model yang akan saya coba ini berhasil atau tidak? Oke, berarti nanti sintaksnya juga ya Pak ya. Berarti nanti saat Pak Kur membuat perencanaan pembelajaran, itu nanti kita lihat sintaksnya apakah sudah terlaksana atau tidak di dalam pembelajaran yang akan Pak Kur lakukan. Iya. Oke, berarti nanti Pak Kur silakan siapkan rencana pembelajarannya, kemudian nanti dapat serahkan ke saya dulu, kemudian nanti sambil dibaca ya Pak ya, jadi sehingga pada saat saya masuk ke kelas Pak Kur juga bisa nggak hanya sekedar baca sambil melihat apa yang Pak Kur langsungkan gitu kan. Siapa? Baik, terima kasih Pak Kur, ini ngobrol-ngobrol
dahulu ya. Iya. Nanti setelah saya makan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Siapa? Oke, terima kasih. Terima kasih juga Pak Denny. Pagi. Selamat pagi. Selamat siang, Pak Kur. Selamat siang Pak Denny. Gimana Pak perasaannya setelah proses pembelajaran tadi? Ya alhamdulillah selesai juga Hmm. observasi yang sudah dilakukan oleh Pak Denny kan, dari metode atau model yang saya lakukan untuk kelas tersebut. Nah, jadi terkait itu Pak Kur, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi setelah melakukan observasi, kita akan bertemu kembali ya Pak, untuk membicarakan apa yang terjadi tadi yang sudah Pak Kur lakukan di dalam kelas. Jadi nanti misalnya ada feedback atau umpan balik ya Pak, yang saya berikan Bapak bisa setuju atau tidak setuju, tapi ini salah satu upaya perbaikan ya Pak ya, kalau misalnya memang itu harus diperbaiki. Tapi kalau memang sudah baik itu perlu ditingkatkan. Siap Pak. Oke. Nah Pak, jadi metode yang Bapak sudah lakukan tadi bisa direfleksikan Pak? Kalau yang sudah baru saya lakukan, alhamdulillah sih kalau menurut saya sudah berjalan dengan lancar. Apa yang saya harapkan terjadi ya. Kemudian untuk hasilnya itu kan kembali kepada Pak Denny sebagai observer ya. Kalau saya lihat tidak maksimal yang saya lakukan. Oke, berarti Bapak merasa sudah maksimal gitu ya pembelajaran yang sudah dilakukan ya. Tadi itu kan metodenya TGT Pak ya. Iya. Jadi apa Pak, games turnamen. Nah, jadi saya lihat juga tadi pembelajarannya sangat menarik gitu Pak ya, anak-anak terlibat aktif di dalam pembelajaran itu sungguh luar biasa seperti yang sudah Bapak sampaikan juga sebelumnya, pendekatan dulu kepada anak buat anak senang gitu ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa hal yang sudah sangat baik gitu ya selama proses pembelajaran, kemudian apa saja yang perlu Bapak tingkatkan dalam penerapan model pembelajaran tadi? Dari hasil yang dilakukan barusan ya, menurut saya yang bagus untuk ditingkatkan lagi kebagusan itu saya lihat bahwa mereka hampir semuanya terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran ya. Jadi semuanya berdiskusi di grupnya, di timnya untuk memecahkan masalah yang diberikan. Jadi mereka saling bertukar pendapat, ada terjadinya komunikasi, kolaborasi juga, sehingga mendapatkan sesuatu yang memang mereka inginkan. Kemudian yang memang harus ditingkatkan kalau menurut saya ya, ada di mana teams yang mungkin komunikasi, karena tadi kan random Pak ya, komunikasinya nggak berjalan dengan baik ya, mungkin kita nggak tahu faktor dari luarnya ya, sehingga sesama anggota itu komunikasinya nggak berjalan dengan baik, hasilnya juga jadi nggak maksimal. Jadi terlihat Pak ya, karena kelompoknya juga heterogen gitu ya, dengan berbagai macam kemampuan, ada putra putri juga, kemudian ada beberapa yang memang terlihat pasif gitu Pak. Sehingga pada yang saya amati itu dalam satu kelompok kan ada 4-5 orang Pak ya. Itu ada yang kayaknya diam aja gitu ya, nggak mengerjakan sesuai dengan instruksinya. Nah, menurut Pak Kur untuk hal yang demikian Pak, itu kedepannya seperti apa Pak? Agar kalau tadi kan Bapak bilang bahwa secara garis besar anak-anak sudah aktif, ya, tapi masih ditemui bahwa masih ada beberapa anak yang sepertinya mengandalkan temannya yang lain di dalam kelompok gitu. Iya. Kalau evaluasi menurut saya untuk kendala yang barusan, ya diberikan penguatan kepada peserta tersebut untuk menghindari faktor-faktor lain gitu. Pada saat pembelajaran ya kalian belajar, tidak ada faktor lain untuk yang mengganggu pembelajaran gitu. Jadi dijauhkan dulu, kesampingkan dulu faktor yang lain, karena fokus di sini adalah kalian satu tim ya. Jadi walaupun mungkin kalian tidak pernah berkomunikasi dengan teman tersebut ya, tapi di sini karena satu tim ya harus berkomunikasi. Penguatan ya Pak ya? Iya, ini penguatan. Penguatan yang seperti apa nih Pak yang akan Bapak coba terapkan biar anak-anak ini terbangun kesadaran dirinya? Yang pertama saya kasih pendekatan dulu kepada anak-anak tersebut, nanti baru secara satu kelas. Untuk anak-anak tersebut kan kalau mungkin kita kasih pendekatan mungkin kena langsung gitu ya. Ya
diberikan motivasi, diberikan sesuatu yang mana yang baik dan mana yang harus dikesampingkan dalam pembelajaran. Jadi secara personal ya. Iya. Jadi walaupun tadi secara keseluruhan sudah terlihat sangat baik partisipasi anak, tadi Pak Kur merasakan bahwa masih ada juga tapi beberapa yang belum terlibat aktif, dan direncanakan Pak Kur coba untuk pendekatan personal gitu ya, untuk memotivasi mungkin Pak ya. Iya. Memotivasi agar anak ini bisa juga terlibat aktif di dalam pembelajaran. Oke. Nah, memang secara garis besar Pak ya, dari mulai Bapak mengawali pembelajaran, kemudian kegiatan inti dan penutup itu sudah sesuai Pak dengan apa yang Bapak rencanakan gitu ya, sudah baik, dan memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak. Ya. Jadi seperti yang tadi kita diskusikan, masih ada beberapa anak gitu ya yang keterlibatannya masih belum aktif. Kemudian durasi untuk gamesnya mungkin Pak. Jadi durasi gamesnya atau saat Bapak ingin mengkondisikan gitu ya, terlihat masih membutuhkan waktu yang sangat lama gitu Pak. Sehingga ada hal-hal di dalam pembelajaran yang mungkin esensi gitu ya, yang perlu disampaikan kepada anak-anak itu agak terlewat gitu Pak. Gimana menurut Bapak? Iya, saya setuju Pak, karena memang agak sulit untuk kelas tersebut untuk mengkondisikan tipsnya. Jadi ya cukup butuh waktu ya 10-15 menit, jadi kelamaan memang. Ya kan kalau di yang sudah Bapak buat kan itu sekitar 5 menit aja gitu kan, udah bisa mengkondisikan anak. Nah, untuk kedepannya Pak, kalau bagian itu bagaimana menurut Bapak untuk mengantisipasi biar kondisian anak itu bisa jauh lebih efektif? Mungkin nanti kelompok atau tim tersebut sudah saya atur dulu sebelumnya. Jadi mungkin H-1 saya sudah sampaikan bahwa nanti besok kita akan ada tim dengan anggota. Ya. Jadi udah Bapak komunikasikan dulu ya, udah dikondisikan dulu pra pembelajaran. Jadi anak-anak tahu aktivitas hari ini apa gitu ya Pak ya. Jadi ya efektif sesuai dengan yang Bapak sudah alokasikan, misalnya 5 menit ya kemungkinan juga bisa. Kemudian di bagian ini Pak, di bagian penutup. Nah di bagian penutup itu anak-anak sepertinya masih belum percaya diri untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang sudah mereka terima. Gimana menurut Bapak? Ya mungkin di sini mereka belum mampu ya. Oke, kalau mau bicara mungkin mau, tapi agak sulit untuk menyampaikan kan. Maka tadi kan di awal sebelumnya waktu pertemuan sebelumnya kita diskusi di mana mereka itu daya serapnya kan agak lambat kan, tapi mereka udah mulai senang dengan pembelajaran ini, sehingga pada saat ingin mengungkapkan tentang materi yang sudah dipelajari mereka agak sulit jadi kan. Betul. Terkait dengan daya serap tadi itu ya, bahwa masih banyak yang untuk menangkap apa yang sudah mereka dapatkan, apalagi menyampaikan kembali ya, itu menjadi tantangan tersendiri juga ya Pak. Betul Pak. Oke. Nah kemudian Pak di bagian penilaian ya, di bagian penilaian kan di situ Bapak di rencana pembelajarannya sudah melampirkan penilaiannya ada pengamatan. Nah, tetapi tadi saat saya amati itu Bapak belum menggunakan cara maksimal gitu, untuk mengamati anak dan melakukan observasi. Jadi lebih kepada benar-benar untuk membuat anak ini bisa nyaman di dengan model TGT ini gitu. Tapi tidak terlihat maksimal melakukan observasi bagaimana perkembangan anak ya, atau kita bisa sebut penilaian formatif ya Pak ya. Iya. Bagaimana menurut Pak Kur? Ya saya akui tadi saya terbawa dengan alur model ini ya TGT, sehingga saya lebih ke kemana-mana sampai sedikit terlupakan untuk pengamatan penilaian ini. Karena anak juga beberapa kelompok banyak yang bingung kan, akhirnya mau nggak mau nanya dengan gurunya ya. Oke. Nah tapi secara keseluruhan luar biasa Pak, ini juga bisa menjadi tambahan ya, referensi bagi saya juga, karena guru matematika mencoba menerapkan pembelajaran yang sudah Pak Kur lakukan di dalam kelas. Kemudian dari apa yang sudah Pak Kur coba terapkan ini, ada lagi nggak Pak yang mau Pak Kur tingkatkan, kembangkan lagi?
Pastinya selalu ingin memperbaiki apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi memang prinsip saya, apa yang saya sudah lakukan saya evaluasi sendiri untuk saya minta refleksi juga kepada peserta didik saya, apa yang memang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Salah satunya ya membuat anak itu mudah menyerap materi yang akan kita sampaikan, dan pada saat dia mudah menyerap materi harus lama juga tertanam di dirinya mereka. Selama ini kan hari ini mereka dapat, besok udah lupa ya. Sehingga dia terlalu pendek jangka waktu untuk mengingat materinya. Jadi bisa membuat pembelajaran yang anak itu bisa nyerapnya lebih lama. Kadang mereka oke, mungkin pertemuan ini cepat gitu ya, cepat nangkapnya atau sudah tahu, tapi pada saat pertemuan berikutnya kita tanya lupa ya Pak ya. Itu jadi tantangan kita juga Pak sebagai guru matematika. Jadi Bapak ingin mengembangkan bagaimana bisa membuat model, benar Pak? Membuat model pembelajaran yang artinya substansi dari ilmu yang kita berikan itu juga bisa bertahan. Ya. Berarti ini lebih kontekstual ya Pak ya? Ya, mungkin bermakna nanti jadi. Oh, pembelajaran yang bermakna. Sama satu lagi tadi yang disampaikan Pak Eko bahwa refleksi ya Pak ya. Jadi selain Bapak melakukan refleksi, anak juga melakukan refleksi ya Pak ya. Dengan tujuan apa Pak? Supaya untuk pertemuan selanjutnya ya kelas ini menjadi lebih baik lagi dengan pembelajaran matematika. Jadi apa yang sudah mereka dapatkan tuh mereka dapat memaknai dengan baik ya Pak ya. Nanti mereka kasih saran ke saya, Pak seharusnya lebih baik seperti ini Pak ya. Kita terima dulu, nanti kita perhitungkan apakah memang kita mau tetap pakai yang sebelumnya atau mau ubah yang sesuai dengan yang disarankan oleh peserta didik. Oke. Nah, kapan kira-kira Bapak ingin mencoba untuk membuat model pembelajaran atau mencari model pembelajaran atau bahkan langsung menerapkan model pembelajaran yang ingin Bapak kembangkan tadi? Pastinya saya analisis dulu dari hasil refleksi mereka ya. Saya juga akan kaitkan dengan evaluasi dari saya terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Kemudian nanti saya dapat hasil analisisnya, saya rancang dulu, kemudian saya kaitkan dengan materi selanjutnya. Jadi yang udah baik bisa saja diterapkan kembali Pak ya, tapi dengan mungkin penambahan-penambahan berdasarkan evaluasi dan refleksi yang sudah dilakukan Pak Kur sama apa juga yang sudah disampaikan oleh siswa. Oke, baik Pak Kur, terima kasih. Pak Kur dapat meningkatkan lagi proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan mudah-mudahan peserta didik merasakan kenyamanan gitu ya belajar di kelasnya Pak Kur. Gimana perasaan Pak Kur nih melalui proses observasi ini? Pastinya luar biasa ya. Saya juga bangga terhadap apa yang sudah saya lakukan. Ya, saya melihat anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran tadi. Dan saya juga di luar ekspektasi saya. Ya, memang harapannya seperti itu, tapi melebihi mungkin ya, melebihi dari harapan saya. Mereka sangat antusias sekali dengan model ini ya, walaupun memang tetap masih ada kendala yang memang saya harus perbaiki. Dan terima kasih juga kepada Pak Denny ya, yang sudah membantu juga ya dalam membuat model ini menjadi berhasil juga di pertemuan yang tadi. Oke, semoga kedepannya saya bisa menerapkan model yang baru lagi yang bisa membuat antusias untuk anak-anak lagi. Kita terus mencoba Pak ya. Iya. Try and error mana yang terbaik buat siswa, karena karakter siswa juga beda-beda. Mungkin saat ini berhasil di kelas A, belum tentu di kelas B berhasil ya Pak ya. Iya. Itu perlu kita merefleksikan segala sesuatunya. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Kur. Selamat pagi dan kita lanjutkan mengajar dalam kelas Pak ya. Oke, terima kasih juga Pak Denny. Ya.